pemerintah berpikir ini sebaiknya pedagang kain ini dipindahkan aja ke bekas pajak ikan yang meredup itu. Ya, meredup. Jadi akhirnya pedagang ini dipindahkanlah ke kawasan yang pajak ikan yang fungsinya udah mulai meredup dan sudah mati, tapi namanya tetap pajak ikan. Dorongan ekonomi, pengendalinya adalah sosial. Nah, sosial ini di sini banyak jenisnya, antara pembeli dan penjual, kemudian orang-orang yang bermain di dalam pasar itu. Kota Medan itu juga sebetulnya desain Belanda setelah Labuhan Deli tidak bisa lagi berkembang menjadi sebuah kota modern. Jadi pada waktu Belanda mendesain kota untuk pertumbuhan pasar, mereka menciptakan 3 pasar awalnya. Dan itu di akhir abad ke-19 ada 3 pasar yang dibuat, yakni pasar daging, kemudian pasar ikan. Di Medan namanya kan pasar itu pajak, jadi pajak ikan, pajak daging, dan satu lagi pajak sayur itu di daerah pasar Hongkong yang sekarang. Jadi 3 pasar itu. Jadi pajak daging, pajak ikan, dan pajak sayur. Ini betul-betul konsep yang bersifat Eropa ya. Jadi spesialisasi jenis dagangan. Bagi masyarakat Kota Medan, tempat transaksi jual beli barang atau jasa ini disebut pajak atau umumnya kita kenal sebagai pasar. Di Kota Medan tersebar beberapa pajak-pajak ikonik yang memiliki nilai kenangan dan bertahan menjadi ruang interaksi sosial masyarakat dari masa ke masa. Nah, ada yang beralih fungsi, ada juga yang punya karakter tersendiri. Inilah penelusuran tim Potret untuk menyusuri pajak-pajak kenangan di Kota Medan. Di masa kolonialisme, dulunya pasar dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari elit penduduk kota dan kaum migran. Salah satunya adalah tempat ini, pajak ikan, yang berlokasi tak jauh dari The Esplanade pada masa kolonial atau lapangan Merdeka kini. Dulunya pajak ikan didesain Belanda untuk mendistribusikan ikan dari pusatnya di Labuhan melalui jalur Sungai Deli. Seiring berjalannya waktu, jalur perhubungan darat kian membaik, sementara Sungai Deli mengalami pendangkalan. Jalur pendistribusian beralih melalui darat, dan pajak ikan tak lagi menjadi satu-satunya titik distribusi. Akhirnya, pajak utama ini mengalami peredupan sampai awal kemerdekaan. Tahun 50-an kita mendapat berita di surat kabar. Kawasan yang sekarang Jalan Cirebon, yang ada hotel ya, Novotel atau apa itu, di situ menjadi tempat jualan kain atau tekstil. Dan waktu itu kita sudah merdeka, jadi pemerintahan kota pada waktu itu di tahun 50-an menurut sumber yang ada sama kita, ingin menertibkan, ingin merapikan pusat kota yang dijejali oleh para penjual kain. Nah, pada waktu itu pemerintah berpikir ini sebaiknya pedagang kain ini dipindahkan aja ke bekas pajak ikan yang meredup itu. Ya, meredup. Jadi akhirnya pedagang ini dipindahkanlah ke kawasan yang pajak ikan yang fungsinya udah mulai meredup dan sudah mati.
Tapi namanya tetap pajak ikan. Beli kain di mana? Di pajak ikan. Sebetulnya beli kain di mana? Di bekas pajak ikan seharusnya. Tapi orang Medan pada waktu itu bilang ya, yang gampang saja, pajak ikan. Potret pajak ikan yang tak lagi dihuni pedagang ikan menjadi label unik bagi pajak satu ini. Sejak kejayaannya bertumbuh kembali, pajak ini dikenal sebagai salah satu pusat tekstil terbesar di Sumatera Utara. Gerai-gerainya tersebar di kawasan pajak dalam dan pajak luar. Menurut sejarahnya, sebelum penjual tekstil berpindah dan pajak ikan masih redup, di sekitar kawasan ini memang sudah ada penjual kain batik yang berasal dari suku Mandailing. Setelah itu, penjual dari etnis lainnya mulai berdatangan, sehingga kini kita akan melihat keragaman etnis penjualnya dan barang yang dijajakan. Saya di tahun 68 masih SD kelas 2. Itu kalau libur diarahkan orang tua itu ke pasar ikan lama ini. Ya kan? Dalam kondisi di tahun 68 di era 70, ini pasar ikan lama ini punya ikon dari Sumatera Barat atau dari Aceh sampai ke Sumatera Barat. Di tahun 60-an sampai di era 80, di akhir sebelum 80, itu kita itu berdagang tekstil. Dengan setelah di era 80-an sampai sekarang ini kita merubah bukan tekstil, yaitu pakaian seperti sarung, baju koko, ya kan, nuansa batik. Nah, begitu. Kita mengambil batik itu langsung dari Jawa dan ada beberapa juga dari sekitar putaran pasar ikan lama ini. Toko Garut merupakan salah satu toko yang cukup tua di pajak ikan dalam. Pemiliknya adalah Haji Dori Lubis. Saat ini usaha dilanjutkan generasi keduanya, seorang diantaranya Endar Muda Lubis. Endar bertutur gerai yang ada saat ini masih menggunakan bangunan lama. Perbaikan tempat itu saya sudah komunikasi dengan Komisi 8 persoalan drainase pasar ikan lama, karena beberapa jam saja hujan ini udah naik ini. Persoalan drainase ini Pemko Medan saya minta untuk berbuka mata. Berjualan di pajak ikan lama, kita mengingat sejarah. Tanpa adanya pasar ikan lama ini, kita mungkin tidak bisa mengecap pendidikan sampai ke perguruan tinggi, mulai dari saya hingga adik-adik saya. Ya, harapan kita pasar ikan lama ini karena sudah ikon seperti negara tetangga juga sering datang kemari. Ya, mudah-mudahan pemerintah kita berharap bisa macam mana melestarikan pasar ikan lama ini dan gedung-gedung yang heritage itu dipertahankan. Masih di era yang sama dengan redupnya pajak ikan, saya menyusuri pasar bernilai histori lainnya, yaitu kawasan pusat pasar kota Medan. Kabarnya dulu sebelum hadirnya bangunan saat ini, kawasan pusat pasar atau sentral menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kala pajak ikan meredup.
Pada masanya, pajak sentral sempat menjadi pasar besar yang pamornya mengalahkan 3 pasar utama bentukan Belanda. Ya, pasar sentral itu dia kan sesuatu yang dibangun di pertigaan awal abad 20 ya. Jadi kalau dia 1930-an, setelah 3 pasar tadi tidak bisa mengakomodir pertumbuhan kota, Belanda membangun. Tapi dulu itu kawasan itu pacuan kuda. Ya, pacuan kuda yang kemudian pacuan kuda itu dipindahkan ke arah Tuntungan. Jadi pasar sentral itu, tapi bukan yang sekarang Medan Mall itu. Sekarang ini pasar sentral ini di sekitar tahun 70-an terbakar dan tidak ada lagi. Dan tidak jauh dari kawasan ini ada sebetulnya KP pertama di Medan yang sangat modern. Pas dekat Tugu Apollo. Sekarang masih ada gedungnya. Itulah KP pertama Eropa di kota Medan. Meski wujud fisik tempo lalu pajak sentral telah menjadi bagian memori, kawasan ini tetap cukup dikenal sebagai pasar lama. Ya, sebuah area yang memadukan keberadaan pasar tradisional dan pasar modern yang cukup dikenal dari masa ke masa. Layaknya situasi dulu yang tergambar dalam sejarah pajak sentral, di mana interaksi antar etnis pedagang terjadi, saat ini saya juga bisa melihat pedagang dari suku Batak Toba dan suku India berpadu di salah satu selasar pusat pasar. Artinya multikulturalisme itu kan saling memahami gitu ya, saling memahami antar kelompok budaya yang lain gitu. Jadi saling memahami ya bisa jadi timbul bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang mereka buat sendiri atau dipengaruhi oleh yang kelompok etnis lain gitu ya. Itu kan ada infrastruktur, kemudian struktur dan superstruktur. Nah, yang menyebabkan yang penentu utama ini adalah infrastrukturnya. Bagaimana infrastruktur? Misalnya apa barang-barang yang dijual, kemudian lingkungan sekitar, lingkungan fisik gitu ya. Apa yang dijual, kemudian nah ini nanti mempengaruhi struktur yang di bawahnya. Itu penjelasan umum. Kemudian yang superstrukturnya itulah bahasa itu, percakapan. Selain menjadi pemasok kebutuhan dasar rumah tangga, sekarang kawasan pusat pasar juga menjadi bagian dari destinasi alternatif untuk berbelanja oleh-oleh khas dari Medan. Deretan kuliner khas yang menjadi hasil bumi masyarakatnya dijajakan di sini. Di samping itu, pusat pasar juga menjadi salah satu sentra pemasaran kain tradisional daerah Sumatera Utara seperti kain-kain ulos ini. Kali ini saya menyusuri pajak lainnya, namanya Pajak Ramai, pemirsa. Potret pedagang beretnis Tionghoa mendominasi di pajak ini. Mulai dari toko obat herbal hingga pernak-pernik khas Tionghoa menjajal pasar ramai.
Namun, ada juga pedagang kebutuhan pokok seperti sayur mayur hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Sejak 1970-an, pasar ini sudah dikenal sebagai pusat manisan tertua di kota Medan. Salah satu gerai manisan lama yang masih bertahan adalah Manisan Sedap. Usaha ini sekarang dikelola generasi penerusnya, Darwis. Udah berapa tahun kok? Waduh, kalau dari kakek saya 40 tahunan lah lebih. 40 tahun ya? Seonnya berapa sekarang? Bervariasi. Yang paling mahal? Yang paling mahal ya inilah mangga muda. Mangga muda ya? Medan punya 1 kilo 120.000. 1 kilo 120.000. 1 onnya 12.000, seperempat 2 on kilo. Di era 90-an, mereka sempat merasakan berjualan dengan wadah gerobak dan jenis buah yang terbatas. Tapi kini sudah ada beragam varian buah yang akan dijual kepada konsumen. Makasih ya kok. Datang lagi ya. Ya. Nah, pemirsa, saya barusan membeli manisan mangga. Jadi, sebagai salah satu pasar yang punya kekhasan atau ikoniknya pasar manisan, wajib bagi kita untuk membeli manisan mangga muda ini. Dan ternyata bukan hanya itu, di sebelahnya juga ada pasar es cendol yang juga menjual es sudah cukup lama. Kita coba beli. Pamit ya kok. Selain itu, bagi masyarakat kota Medan di era 70-an dan sering mampir ke Pajak Ramai, juga mungkin familiar dengan es campur Ibu Tintin. Hingga sekarang, Ibu Tintin yang berusia 70 tahunan ini masih melayani pembeli dibantu karyawannya. Bahan-bahan yang ia racik sendiri meninggalkan memori rasa bagi pelanggannya. Jadi dorongan ekonomi pengendalinya adalah sosial. Nah, sosial ini di sini banyak jenisnya. Antara pembeli dan penjual, kemudian orang-orang yang bermain di dalam pasar itu. Artinya begini, di samping mereka jual beli, ada aktivitas sosial yang lainnya di dalam pasar. Jadi yang tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas jual beli gitu. Jadi mereka itu di dalam pasar itu ada interaksi sosial di luar jual beli. Di kota Medan sendiri terdata ada puluhan pasar dan beberapa di antaranya adalah pasar bersejarah. Sebagai upaya untuk mengatasi persaingan dengan pasar modern dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional, termasuk pasar tua yang bersejarah, Pemko Medan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Jumlah pasar di Kota Medan ada 52, tetapi yang mempunyai bangunan fisik itu ada 28. Di antara 28 tadi, pasar bersejarah itu sesungguhnya ada beberapa. Dia sudah tercatat sebagai heritage di kebudayaan.
Bahkan membangunnya pun kita harus ikut dewan budaya. Ada hal-hal yang nggak boleh dihilangkan di sana. Jadi itu harus terpelihara. Yang lainnya diperbaiki silakan, tapi ada hal ini tak boleh dihilangkan. Paling kita boleh dicat, dibagusi kembali, gitu dia. Jika memungkinkan pasar seperti ini yang punya nilai historis bagi Kota Medan ini dipertahankan, ya, tidak kemudian dijadikan mall, ya, seperti terjadi di beberapa tempat, dirubuhkan dijadikan mall sehingga nilai-nilai historis baik dari segi fungsinya di masa lalu yang mengalami evolusi dan juga komunitas-komunitas yang berdagang di sana itu menjadi hilang. Pasar itu dirawat gitu ya. Dirawat artinya jangan sampai digusur, dipelihara. Mungkin ditata yang lebih, penataannya lebih bernuansa kebudayaan, itu lebih menarik. Bila perlu pasarnya ditata sebagai kegiatan pariwisata gitu kan. Nah, itu harapan saya. Jangan sampai itu tergusur, itu kan warisan budaya itu. Cagar, kita jadikan cagar budaya lah gitu. Pajak terus berevolusi, tetap bertahan meski mengalami perubahan dan pergeseran fungsi. Bagaimanapun, apa yang terjadi saat ini akan tumbuh dan menjadi bagian kenangan baru bagi pajak-pajak di Kota Medan ke depannya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.